Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 54. Siasat Licik Bandit Kumagai Gumi. Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 54. Siasat Licik Bandit Kumagai Gumi. Setengah depa dari kepalanya, Zatoichi pendekar samurai Jepang yang tersohor itu tegak dengan kaku. Wajahnya tetap saja menggambarkan kemarahan yang luar biasa. Benar-benar jahanam yang tak tahu budi, telah diampuni nyawanya, masih saja berlaku kotor. Suara pahlawan samurai itu terdengar penuh kebencian. Heh. Suara tawa terdengar menyahuti ucapan Zatoichi. Dan seiring dengan tawa itu, 3 orang lelaki segera saja muncul dari balik pohon 10 depa dari pondok itu. Dan mereka adalah anggota Kumagai Gumi. Di antara yang bertiga itu, seorang di antaranya ternyata yang memimpin serangan terhadap si bungsu pagi tadi. Kini dia muncul lagi dengan 2 temannya yang lain, yang nampaknya jauh lebih andal dari dirinya. Kalau tidak, mana berani dia datang kemari. Hehe, Ichi-san. Antara kita sebenarnya ada persoalan hutang nyawa. Kau telah membunuh 3 anggota kami di hotel 4 hari yang lalu. Tapi biarlah, yang mati tak mungkin hidup lagi. Kini kami hanya ingin membunuh orang Indonesia ini. Dia sudah terlalu banyak membuat susah kita. Orang asing yang sok jago dengan senjata tradisional kita. Nah, kami datang selain untuk melihat kematiannya, juga mengambil samurai yang kami tinggalkan tadi pagi. Wajah Zatoichi jadi merah padam. Kalian yang memasukkan racun ke dalam obat yang diminum bungsu-san. Suaranya terdengar bergetar menahan marah yang dahsyat. Ah, tak usah dipikirkan benar Ichi-san. Kami hanya sekedar memberi bubuk penyedap ke dalam obatmu yang kurang sedap itu. Sebetulnya kami ingin meminta persetujuanmu. Membawamu ikut serta dalam membunuh lelaki jahanam itu. Bukankah engkau juga menghendaki kematiannya? Bukankah engkau harus menuntut balas atas kematian Saburo Matsuyama, orang yang telah menolongmu 20 tahun yang lalu? Kami yakin engkau pasti mau kerjasama untuk melenyapkan jahanam ini. Tapi siang tadi Ichi-san sembahyang terlalu lama dalam kuil. Makanya kami masuk saja. Kami lihat orang itu tidur terlalu nyenyak. Kami ingin menyudahinya dengan samurai. Tapi kabarnya lelaki ini firasatnya amat tajam. Dan samurainya amat cepat. Makanya kami mencari jalan aman yang tak mengandung resiko. Kami hanya memasukkan racun pembunuh ikan paus ke dalam obatmu itu. Dan buktinya, kerja kami selesai, tugasmu untuk melenyapkan orang itu juga selesai. Ichi-san hanya tinggal melapor pada Doku Matsuyama bahwa orang itu telah mati oleh samuraimu. Beres bukan? Hehe. Zatoichi tak bergerak. Tubuhnya tetap tegak diam. Setelah meramu obat tadi, dia pergi sembahyang ke kuil di depan rumah itu. Cukup lama dia sembahyang. Dan di saat itulah kiranya jahanam ini masuk. Dan dia benar-benar menyesal meninggalkan si bungsu sendirian di dalam rumah itu. Jangan khawatir Ichi-san. Kami tidak akan menganiaya mayatnya. Kami hanya menginginkan samurainya sebagai bukti bahwa dia sudah mati. Sekaligus juga sebagai kenang-kenangan bukan? Nah, mundurlah agar kami bisa mengambil samurainya. Wajah Zatoichi membersihkan amarah yang amat hebat. Datanglah kemari, ambil samurainya setelah kalian melangkahi mayatku. Suaranya terdengar mendesis. Pahlawan samurai Jepang ini benar-benar merasa muak melihat tingkah laku anggota Kumagai Gumi itu. Dia jadi sangat marah, karena si bungsu menyangka bahwa dialah yang meletakkan bubuk racun itu ke dalam obat tersebut. Dia sangat membenci sikap licik begitu. Kini meski si bungsu adalah orang yang harus dia bunuh demi membalas hutang budi pada Saburo, namun dia tak mau mempergunakan sikap licik. Kalaupun dia harus membunuh si bungsu, maka itu akan dia lakukan dengan sikap satria.
menantangnya bertarung dengan samurai. Zamanmu telah berlalu Zatoichi, kini minggirlah. Suara pimpinan Kumagai Gumi itu terdengar memerintah. Dan mereka lalu mengurung tubuh Zatoichi. Mereka kini mengurung Zatoichi dalam jarak yang sangat ketat. Meski pahlawan samurai itu sudah kelihatan tua, namun ketiga mereka yakin bahwa Zatoichi masih tetap Zatoichi yang dahulu. Cepat dan sangat mahir dengan samurai. Itulah kenapa sebabnya kini mereka agak ragu untuk membuka serangan. Lelaki buta itu menunduk. Tangan kanannya tergantung lemas di sisi tubuh. Tangan kirinya memegang samurai yang diangkat agak tinggi. Setinggi pinggang. Yang mula membuka serangan adalah yang tegak di belakang Zatoichi. Lelaki itu mempergunakan gerak tipu. Dia melempar Zatoichi dengan sarung samurainya. Telinga Zatoichi yang sangat tajam mendengar desiran angin. Dan samurainya membabat sangat cepat. Saring samurai itu putus 3. Namun saat itu pula lelaki yang tegak di sisi kanan dan di belakangnya bergerak. Tak kalah cepatnya. Samurai mereka berkelabat. Namun suatu hal yang di luar dugaan terjadi pula. Tubuh si bungsu yang tadi rubuh muntah darah, pada saat yang sangat tak terduga bergerak. Tangannya yang masih menggenggam samurai terhayun. Dan lelaki yang tegak di sisi Zatoichi, yang menyerang lelaki buta itu, tak sempat berbuat apa-apa. Bahkan untuk kaget pun dia tak sempat. Sebab gerakan dari orang yang sudah diduga mati, itu tak pernah dia bayangkan. Dari bawah samurai anak muda itu membelah ke atas. Kerampang Jepang itu belah. Ikut pula terbelah beberapa alat peraga di kerampangnya itu. Matanya mendelik, dan dia mengejang-ngejang. Lalu rubuh mati. Si bungsu duduk bertelekan di kedua lututnya. Namun saat itu pula Zatoichi yang tadi ditipu dengan lemparan sarung samurai itu kena babat perutnya. Terdengar dia mengeluh. Tubuhnya terhuyung, yang di belakangnya memburu. Namun dia masih tetap Zatoichi yang mampu bergerak cepat. Begitu anggota Kumagai Gumi melangkah 2 langkah memburunya, dia menjatuhkan diri di lutut kanan. Kemudian samurai di tangannya memancung ke belakang. Anggota Kumagai Gumi itu seperti pisang kena tebang. Perutnya dimakan samurai Zatoichi. Berkelonjotan sebentar. Kemudian mati. Dan kini yang tinggal hanya seorang. Dengan terkejut dia memandang pada Zatoichi dan si bungsu bergantian. Dan yang masih hidup ini adalah lelaki yang memimpin penyergapan pagi tadi. Telah kukatakan pagi tadi, bahwa siapa saja yang menghalangi jalanku, akan kubunuh pada kesempatan pertama. Suara si bungsu terdengar bergema dingin. Dia masih duduk di atas kedua lututnya. Samurainya tergenggam di tangan kanan. Nampaknya dia sudah lemah sekali. Dia bertelakan untuk tetap seperti itu pada sarung samurainya yang dia tekankan kuat-kuat ke lantai batu. Pimpinan Kumagai Gumi ini berpikir, kedua lawannya ini amat berbahaya. Tapi kini keduanya tidak dalam keadaan normal. Zatoichi terluka perutnya. Si bungsu terminum racun. Tapi kenapa lelaki asing itu tak segera mampus? Apakah racun yang mereka taruh dalam obatnya tadi kurang keras? Padahal seingatnya, jumlah racun yang dimasukkan ke obat anak muda itu sanggup untuk membunuh 10 ekor anjing sekaligus. Kini akan dia serangkah kedua orang yang tak berdaya ini. Atau lebih baik kabur. Kedua pilihan ini dipertimbangkannya. Dia memang mencintai organisasinya. Tapi sudah tentu dia lebih mencintai nyawanya. Kalau dia mati, bagaimana dengan 2 orang istrinya yang muda-muda dan cantik itu? Tentu akan diambil alih oleh teman-temannya yang lain. Mengingat ini, dia benar-benar tak mau mati. Dan satu-satunya jalan untuk menghindar dari kematian adalah minggat dari tempat ini. Kedua lawannya ini takkan tertandingi olehnya dalam berkelahi. Meskipun mereka dalam keadaan sekarat. Hal itu sudah dia buktikan dengan anak muda asing ini. Makanya, setelah ucapan si bungsu tadi dia nyengir.
Kemudian berkata, "Bikin apa aku susah-susah melawan kalian? Cepat atau lambat, kalian akan mati di sini. He, tinggallah. He." Dan dia berbalik. Namun si bungsu sudah berkata bahwa dia akan membunuh lelaki itu. Dan itu dia buktikan. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, anak muda ini bergulingan 2 kali. Pimpinan Kumagai Gumi wilayah Kyoto itu terkejut dan berpaling ke belakang. Saat itulah sambil bangkit dari duduk, si bungsu melemparkan samurainya. Dan dalam saat yang bersamaan, tangan Zatoichi bergerak pula. Semula pimpinan Kumagai Gumi ini hanya merasa heran melihat anak muda itu bergulingan. Tapi melihat dia menghayunkan tangan, dia segera menyadari bahaya. Sebagai salah seorang pimpinan Kumagai Gumi, komplotan bandit yang ditakuti, dia tentu punya kepandaian yang tak dapat dianggap enteng. Dia segera mencabut samurai untuk memukul jatuh lemparan si bungsu. Namun saat itu pula dia melihat tangan Zatoichi yang terduduk 3 depa di sampingnya bergerak. Untuk sesaat, dia menoleh. Tapi waktu yang hanya sesaat itu adalah kesalahannya yang paling fatal. Paling fatal dan paling akhir. Sebab setelah itu, tak ada lagi kesalahan-kesalahan yang bisa dia perbuat. Samurai kecil yang dilemparkan Zatoichi meleset karena dia berputar. Meleset dari sasaran yang mematikan. Zatoichi membidik dadanya, tapi yang kena hanyalah bahunya. Namun lemparan samurai si bungsu justru menancap di lehernya yang berpaling ke arah Zatoichi itu. Demikian kuatnya lemparan dalam jarak 2 depa itu. Samurai tersebut menancap hampir separoh. Tembus ke samping lehernya yang kiri. Urat nadi besar di lehernya putus keduanya. Dan lelaki ini mati sebelum tubuhnya jatuh ke lantai batu. Si bungsu menoleh pada Zatoichi. Zatoichi menunduk. "Lemparanmu sangat cepat dan mahir sekali bungsu-san," katanya pelan. "Engkau tak apa-apa Ichi-san." Zatoichi menggeleng lemah. Namun begitu geleng kepalanya selesai, tubuhnya rubuh. Perutnya yang luka terlalu banyak mengeluarkan darah. Si bungsu tak segera dapat membantu. Buat sesaat dia masih bertelekan ke sarung samurainya. Dia masih jongkok di atas kedua lututnya. Memejamkan mata. Mengatur konsentrasi. Kemudian mengatur pernafasan menurut metode Silek Tuo Pariangan. Dan sebenarnya, sistem pernafasan inilah kembali yang menyelamatkan nyawanya. Begitu tadi dia terminum racun, dia memang segera menyangka bahwa Zatoichi lah yang berbuat laknat itu. Dia benar-benar tak menyangka bahwa pahlawan rakyat Jepang itu mau berbuat serendah itu. Meracuni orang yang sedang sakit. Karena itu, dia segera mengatur pernafasan. Pernafasan secara silat Tuo Pagaruyung itu menghentikan denyut darah merah ke arah jantungnya. Dia tak menghirup nafas dengan hidung, melainkan dengan mulut. Demikian juga ketika menghembuskannya keluar. Dengan menahan nafas sebisanya, dia berhasil mencegah masuknya racun itu ke jantung. Dengan tetap mempertahankan sistem pernafasan begitu, dia berjalan keluar dan menantang Zatoichi. Ketika dia bicara, sistem pernafasan itu sudah tentu tak bisa dia pertahankan, dan saat itulah dia muntah darah. Namun segera setelah muntah darah hitam itu, dia mendapatkan dirinya agak lebih segar sedikit. Ketika Zatoichi mendekatinya tadi, dan di saat dia bersiap untuk mencabut samurai melawannya, saat itu pula lah telinganya yang tajam itu mendengar nafas beberapa orang di belakangnya. Firasatnya bekerja cepat sekali. Suara nafas itu pastilah berasal dari beberapa orang yang sedang bersembunyi. Kalau ada orang yang bersembunyi, tentulah ada hal yang tak beres. Dia mencabut samurainya, dan berpura-pura rubuh. Dan kejadian selanjutnya, yaitu munculnya ketiga anggota Kumagai Gumi itu, kemudian dialog Zatoichi dengan mereka, membuat persoalan jadi jelas bagi si bungsu. Sambil tetap telungkup, pura-pura mati, dia mendengarkan pembicaraan mereka.
Tapi sekaligus dia juga mengatur pernafasannya. Dia memang dibuat seperti akan lumpuh oleh pengaruh racun yang terminum dalam obat itu. Untung saja racun itu hanya sedikit yang dia minum. Obat itu tak dia teguk semua karena firasatnya berkata bahwa ada yang tak beres dengan obat tersebut. Lalu dia bangkit menebaskan samurainya pada saat yang tepat sekali. Yaitu ketika ketiga orang itu akan mengeroyok Zatoichi. Kini dia mengatur pernafasannya. Memang tak pulih seperti sedia kala. Racun itu masih menggerogoti tubuh dan darahnya. Namun keadaan sudah jauh lebih baik. Dia membuka mata, dan melihat tubuh Zatoichi terbaring diam. Dengan mengumpulkan tenaganya si bungsu melangkah mendekati Zatoichi. Dari gelombang di dadanya, dia tahu lelaki itu masih hidup. Dia tak mungkin mengangkat tubuh Zatoichi ke dalam. Satu-satunya jalan adalah menyeret tubuhnya ke rumah kayu itu. Namun perkelahian di depan rumah di belakang kuil itu bukan merupakan perkelahian yang terakhir bagi si bungsu. 4 hari setelah itu, sekawanan anggota Kumagai Gumi mengepung tempat itu kembali. Jumlah mereka tak kurang dari 10 orang. Si bungsu yang memang telah waspada, mendengar kedatangan mereka sebelum mereka sampai ke rumah tersebut. Dia tengah meramu obat sesuai dengan petunjuk Zatoichi ketika langkah kaki ke-10 orang itu tertangkap oleh telinganya. Dia menatap pada Zatoichi, pendekar Jepang itu, yang terbaring lemah, yang juga mendengar suara kaki mengitari rumah di mana mereka tinggal itu, berusaha untuk bangkit. Tapi dia segera terbaring lagi dengan meringis. Luka di perutnya tak segera bisa sembuh. Meskipun obat yang diramu si bungsu sama dengan yang dia ramu untuk mengobati luka si bungsu dahulu. Meski kemujaraban obatnya sama, tapi perbedaan usia mereka membuat daya kerja obat itu berbeda pula kemanjurannya. Pada tubuh si bungsu, lukanya cepat sekali jadi sembuh oleh obat itu, sebab usianya masih muda. Karena itu rekasi jaringan darahnya bekerja cepat begitu dibubuhi obat. Lain halnya pada tubuh Zatoichi. Usianya yang telah amat tua menyebabkan reaksi jaringan darah di tubuhnya bekerja lebih lambat. Makanya lukanya jadi lambat pula untuk sembuh. Zatoichi ingin menghadapi orang yang mengepung rumah ini bersama dengan si bungsu, namun lukanya tak mengizinkan. Tidak usah khawatir Ichi-san. Berbaringlah dengan diam. Saya akan membereskan mereka. Suara si bungsu terdengar perlahan. Zatoichi menatap padanya dengan perasaan menyesal. Pergilah bungsu-san. Tinggalkan tempat ini. Engkau masih bisa menyelamatkan dirimu. Si bungsu tersenyum. Kenapa harus lari dari mereka? Tidak, mereka menginginkan saya, dan itu akan mereka peroleh. Saya terlalu lemah bungsu-san. Saya tak bisa membantumu. Tetaplah di sini Ichi-san. Saya akan menghadapi mereka. Dan si bungsu meraih samurainya. Tubuhnya kini memang sudah sembuh benar. Angin menerpa wajahnya ketika dia tegak di pintu rumah kayu di belakang kuil tua itu. Dan ke-10 orang Kumagai Gumi itu tegak membentuk setengah lingkaran di hadapannya. Mereka semua diam. Si bungsu juga diam. Mereka saling tatap dan saling mengukur. Si bungsu dapat menduga bahwa yang datang ini tentulah bukan sembarangan orang. Engkau yang bernama si bungsu dari Indonesia. Seorang lelaki berkepala botak, yang mirip pendeta di kuil Shimogamo, bertanya dengan suara datar dan dingin. Si bungsu tak segera menjawab. Dia menyapu ke-10 orang itu dengan tatapan mata menyelidik. Bagaimana dia harus menghadapi orang sebanyak ini? Tapi akhirnya dia mengangguk ketika orang gemuk itu kembali bertanya tentang namanya. Di mana Zatoichi? Kembali si kepala botak itu bertanya setelah si bungsu mengangguk. Dia ada di dalam, jawabnya. Suruh keluar dia. Dia tak bisa keluar. Dia sakit. Dia harus keluar. Katakan bahwa pimpinan kuil Kofukuji dari Nara datang menuntut balas. Tidak. Apapun urusan kalian dengannya kini harus melalui tanganku. Anak muda asing.
Sejak kapan kau mencampuri urusan orang lain di negeri ini? Sejak kalian mencampuri urusanku. Lelaki gemuk itu tertawa bergumam. Sejak kapan saya mencampuri urusanmu anak muda? Bukankah kalian datang untuk mencabut nyawaku? Lelaki gemuk itu tertawa lagi perlahan. Suaranya seperti bergumam rendah. Nampak bahwa dia sangat tenang sekali. Dan itu membuat si bungsu jadi waspada. Orang gemuk ini tentulah orang yang sangat berisi. Siapa bilang bahwa kami menghendaki nyawamu? Tak ada urusan kami denganmu anak muda. Engkau boleh pergi kemanapun engkau suka. Kami hanya berurusan dengan Zatoichi. Si bungsu tertegun. Benarkah lelaki ini bukan dari Kumagai Gumi? Dan benarkah mereka bukan menghendaki nyawanya? Ketika dia tengah berpikir itu, dia mendengar suara dengus nafas perlahan di belakangnya. Dia menoleh. Dan Zatoichi berdiri di sana sambil menahan sakitnya. "Ichi-san," katanya kaget. Zatoichi menatap pada lelaki botak itu. Dia coba mengenalinya. Namun dia benar-benar tak mengenal lelaki itu. "Saya dengar Anda mencari saya," katanya. Lelaki botak yang mengaku dari kuil Kofukuji di kota Nara itu menatap tajam pada Zatoichi. Pendekar buta itu seperti menatap padanya dengan matanya yang buta. Aneh dan agak menyedihkan memang. "Ya, saya mencari Anda, masih ingat kuil Kofukuji di Nara?" Zatoichi menarik nafas panjang. Menghembuskannya seperti menghembuskan masa lalu yang pahit. "Ya, saya masih ingat." "Siapa Anda?" tanyanya perlahan. "Saya dahulu pernah mengepalai pendeta di kuil itu. Nama saya Zendo." "Zendo." Zatoichi mengulang menyebut nama itu seperti berpikir. "Zendo, maafkan saya tak bisa mengingat." "Ya, engkau takkan pernah mengingat nama itu Zatoichi. Karena ketika pemimpin kuil Kofukuji yang bernama Akira engkau bunuh, 40 tahun yang lalu, aku masih kecil. Masih berusia 10 tahun. Zatoichi kembali menarik nafas panjang. "Akira," katanya perlahan. "Ya. Akira dari Kofukuji adalah abangku yang paling tua." Zatoichi jadi sangat terkejut. "Engkau adik Akira?" "Ya. Dan kini aku datang untuk menuntut pembantaian yang sudah 40 tahun itu." "Ah, sudah lama sekali." Suara Zatoichi terdengar perlahan. Sementara dia mengangsurkan dirinya ke samping. Kemudian perlahan duduk di kursi batu. 3 depa dari si bungsu. "Ya. Sudah lama sekali. Sudah 40 tahun. Dan selama itu pula saya menanti kesempatan ini Zatoichi. Kesempatan untuk membalaskan dendam kematian abang saya. Apakah engkau mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara saya dengan abangmu itu Zendo? Maksud saya, apakah engkau mengerti sepenuhnya kenapa kami bertarung, dan menyebabkan kematiannya?" "Kenapa tidak? Suatu malam seorang buta datang ke kuil, kelak saya ketahui bahwa orang buta itu adalah engkau, abang saya nampaknya bersahabat dengan Anda. Dia menerima Anda dengan baik. Tapi esok paginya, dia telah terbujur jadi mayat dengan seorang imam kuil, sementara engkau tak ada lagi di sana. Menurut penuturan imam yang lain, kalian bertengkar perkara sumbangan keluarga Kendo pada kuil. Dan sumbangan yang merupakan wakaf itu adalah milik kuil. Kenapa engkau ikut campur urusan abangku yang menjadi pemimpin kuil itu? Tapi kini persoalannya adalah hutang nyawa dibayar nyawa. Kami datang untuk menuntut balas." Sehabis berkata begini, tanpa menunggu reaksi dari Zatoichi, ke-10 orang itu segera saja mendekat. "Tunggu." Pendekar buta itu masih coba menghindarkan pertumpahan darah. Zendo memberi isyarat. Dan ke-9 temannya yang bergerak maju menghentikan langkah. "Harapkan dengarkan dahulu Zendo-san. Saya tak ingin kesalahpahaman itu terulang lagi. Apakah engkau akan berkata bahwa yang bersalah dalam hal itu adalah abangku? Dengarlah dulu." Tapi Zendo tak mendengarkan.
Nampaknya dendam selama 40 tahun itu merupakan dendam yang harus dibalaskan hari ini. Namun mereka terhenti lagi ketika anak muda yang bernama Bungsu itu maju tegak antara mereka dan Zatoichi. Anak muda, sudah kukatakan, kami tak ikut campur urusanmu, maka jangan ikut campur urusanku. Suara Zendo terdengar perlahan mengingatkan. Maafkan. Saya berhutang nyawa pada Zatoichi. Maka kalau ada orang lain yang menghendaki nyawanya, maka saya harus membantunya. Apakah negerimu tak beradat anak muda? Sehingga engkau bisa demikian saja ikut campur urusan orang lain. Muka si Bungsu jadi merah padam. Negerinya dikatakan tak beradat. Amboy. Dia teringat pada Minangkabau. Negeri yang adatnya tak lapuk dek hujan. Tak lekang dek panas. Bersambung ke episode 55.